Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, kezoliman, penindasan yang terjadi di Pulau Rempang adalah salah satu wasilah atau panggilan jihad kepada kita. Karena apa tugas kita sebagai orang yang beriman? Apa tugas kita sebagai seorang muslim? Yang pertama, doakan saudara-saudari kita yang ada di Pulau Rempang. Karena Nabi SAW mengatakan, doa silaul mu'minin. Senjata orang yang beriman itu adalah doa. Doakan mereka. Semoga Allah berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran. Dan doakan mereka sebagai Allah memberikan pertolongan, nasrun minallah, agar Allah segera mendatangkan pertolongannya kepada mereka. Dan Allah mengazab orang-orang yang zolim terhadap orang-orang yang memiliki hak sebenarnya. Yang kedua, apa tugas kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim? Yang kedua adalah merasalah tersakiti. Kalau Anda orang yang beriman, kalau Anda orang Islam, jangan menjadi hanya sekedar iman dalam lisan saja. Jangan hanya menjadi orang Islam yang hanya KTP-nya saja. Nanti KTP Anda yang masuk surga, bukan Anda. Karena Anda tidak membela, tidak ikut berkoar, tidak ikut berjuang membela saudara Anda. Padahal Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi orang yang beriman itu, orang Islam itu, semuanya bersaudara, seperti satu bangunan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilin saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu seperti satu bangunan, saling menguatkan. Kalau tak bisa menguatkan, jangan melemahkan. Kalau tak bisa merangkul, jangan memukul. Kalau tak bisa mencintai, jangan membenci. Saudaraku, maka merasalah tersakiti ketika saudara kita disakiti di Pulau Rempang sana. Karena kita ini seperti satu tubuh, teman-teman, saudara-saudariku sebangsa setanah air. Sama halnya kalau tangan kiri kita sakit gatal, maka tak mungkin bisa menggaruk sendiri. Pasti tangan kanan yang akan menggaruk tangan kiri yang ketika gatal ataupun dalam keadaan sakit. Begitulah kita orang yang beriman, orang yang Islam, merasa tersakiti ketika saudara-saudari kita sebangsa setanah air itu yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diikat dengan satu kebangsaan, satu bangsa, satu tanah air. Kita merasa tersakiti bagaimana pendahulu kita, orang-orang tua kita, leluhur kita, nenek moyang kita, para pejuang kita, mereka merasa tersakiti ketika ada satu yang disakiti. Nabi juga menjelaskan, masalul mukmin kamasalin nahlu, orang-orang yang beriman itu seperti lebah. Kalau satu disakiti, ikut semuanya membantu. Maka merasalah tersakiti jika saudara kita disakiti. Yang ketiga, yang terakhir, apa tugas kita sebagai orang beriman kepada Allah, seorang muslim? Jangan manis iman di lidah saja, tapi diajak berjuang, diajak membela kebenaran, keadilan, memperjuangkan keadilan, kebenaran. Kita diam, duduk, berzikir, bersalawat di rumah, baca Quran, itu memang amal ibadah. Tapi ada yang lebih utama, lebih baik daripada itu semua. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita disuruh berjihad, berjuang dengan harta, bahkan dengan nyawa kita. Tapi hari ini kenyataan, saudara-saudariku, banyak orang Islam yang mengaku Islam tapi diam, duduk, terpaku, membisu ketika ada kezaliman terjadi di sana sini kepada umat Islam. Mereka hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri, bekerja, jualan, tidak peduli dengan saudara-saudarinya yang ada di sana, di sini, yang sedang dizalimi, ditindas. Maka yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Islam, seorang yang beriman kepada Allah SWT? Yang ketiga adalah, maka jangan pernah kita berhenti berjuang.
Karena kita adalah umat terbaik, kata Allah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita umat terbaik. Kapan kita dikatakan umat terbaik? Bukan karena berangkat haji, paling banyak baca Quran, hafal Quran, paling banyak zikir, paling banyak sedekah, paling paham hadis, bukan. Bukan yang paling banyak salatnya kita dikatakan umat terbaik, tapi kapan kita dikatakan umat terbaik? Kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita mencegah orang-orang yang membuat kemungkaran, mengambil hak yang bukan haknya, menindas, menzolimi orang-orang yang benar, orang-orang yang adil, maka jadilah umat terbaik. Saling mendukung, saling mendorong dalam kebaikan. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jangan jadi orang munafik. Innal munafiqina fi dzakir asfali minan nar. Quran surah An-Nisa ayat 145. Orang munafik itu tempatnya di neraka, neraka paling bawah, neraka jahanam, dan tidak ada satupun yang mampu menolongnya. Maka jangan jadi orang munafik. Orang munafik itu seperti serigala, dikasih tulang, dikasih daging, menggonggong, ikut aja apa kata tuannya. Itulah orang munafik. Dan itu terjadi saat ini kepada umat Islam, kepada orang Islam yang punya kekuasaan, kepada orang-orang Islam yang hari ini dikasih kekuasaan jabatan oleh negeri ini. Mereka seperti serigala, seperti anjing yang dikasih daging, dikasih tulang, lalu ikut dengan tuannya. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menolong kita dan menyelamatkan kita dari sifat munafik yang merusak amal ibadah kita, merusak iman,